Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa durrati wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Semuanya baina wa ma hadina wa jaddi wa jaddi rasulullah anfusina wal musyrikin wal malaikatil muqarrabin. Khususan li qadri salih wal hajah syawlal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم رحمنا القبور من المؤمنات والمسلمات من مشارق الغربية خصوصا إلى آبائنا وآبائكم شاءوا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus pada istri-istri kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimabul Allah, yang punya masalah diselesaikan Allah Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Allah Ta'ala, yang terlepas kembali ke rahmatullah di Allah Ta'ala, dan semoga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri cucu-cucu yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara, yang bermanfaat fid dini wa dunya akhirah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya juga kepada kedua orang tuanya, dan semoga kita dianugerahkan Lailatul Qadar. Sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahuna. Radina billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil ka'bati qiblata. Allahumma akrimna minka minal fahmi wa khrijna minadh dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hadal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ilahana maqsuduna wa taqamatulna atina mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukur sallallahu rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Al-mukarramun para ustaz dan guru tuan imam yang berbahagia tuan pengurus surah dan saudara saya Datuk Datin tuan dan bukan yang dimulakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah. Di pagi yang berbahagia di hari yang ke-26 kita berada di bulan suci Ramadan. Kita di ujung atau di akhir bulan suci Ramadan, di mana dalam sebuah kitab kecil namanya Turatul Nasihin, saya petik Rasulullah SAW bersabda yang artinya saja lebih kurang, apabila sudah berakhir bulan Ramadan, maka seluruh langit dan bumi, malaikat dan seluruh alam yang pada ini mengucapkan ya wailah li ummati Muhammad, atau musibah li ummati Muhammad, celaka umat Muhammad, celaka umat Muhammad. Sahabat-sahabat suspend, ya Rasul, ayat musibatin, musibah apa yang mengena kepada umat Nabi Muhammad SAW? Nabi menjawab, zihabu Ramadan, akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Subhanallah Ta'ala. Seluruh alam maya pada ini menangis, hanya iblis yang bergembira karena akan ditinggalkan Ramadan. Sebab apa? Sebab setidak-tidaknya ada 10 keistimewaan yang dalam Ramadan ini akan ditarik balik. Ini sengaja saya ulang balik ini karena supaya kita serius untuk mencari, menggapai, untuk mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Dengan cara apapun kita coba cari. Bermana tinggal 4 hari lagi kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Jadi mestinya tatkala tinggal 4 hari lagi ini kita mesti melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang harus, sesuatu yang istilahnya gear 5 lah, yang tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Kita kejar sebagaimana yang dilakukan para ulama-ulama kita,
berebut untuk mendapatkan anugerah yang luar biasa. Bayangkan satu ibadah nilainya 83 tahun lebih dari 83 tahun. Ini hanya karena sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi teman sekalian, 10 keistimewaan yang akan ditarik balik oleh Allah SWT tinggal 4 hari atau 4 malam itu sekalian. Pertama, li'annal hasanata fi mujtamiyatun. Segala kebaikan, segala keindahan, segala yang cantik, yang molek, yang indah yang ada di bulan Ramadan ini akan ditarik balik. Di mana di awal Ramadan Allah sudah perintah pada malaikat kiraman katibin hanya untuk mencatat yang terbaik saja. Amalan yang terbaik saja. Allah tidak perkenankan malaikat mencatat yang tidak baik. So di Ramadan hanya kebaikan. Dan kebaikan itu merata-rata boleh tuan kutip di mana saja berada. Tapi ini ingat, tinggal 4 hari lagi akan ditarik balik oleh Allah Ta'ala. Kedua, wa ta'ata maqulatun. Segala ketaatan diterima. Di bulan-bulan biasa, kita melakukan ibadah direkod oleh malaikat atau dicatat oleh malaikat, baru direpotkan pada Allah. Namun Ramadan langsung diterima oleh Allah. Dan ini juga akan ditarik balik. Yang ketiga, wa da'wati mustajabatun. Segala doa-doa dimakbulkan juga akan ditarik balik. Di bulan suci Ramadan doa dimakbulkan Allah Ta'ala. Tapi kenapa kami sudah berdoa ya Ustaz? Baik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di mana-mana masjid dunia ini berdoa untuk supaya Allah mencabut pandemi ini. Malah akan menjadi bagaimana? Tentang keputusan beri atau tidak atau bila rasanya itu bukan urusan kita. Tuan-tuan jangan pernah intervensi dengan keputusan Allah. Yang penting Allah sudah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku mesti aku beri. Namun bagaimana cara memberi supaya kita tidak salah paham? Kita harus memahami cara Allah memberi doa atau menjawab doa hambanya ada 3 cara. Ini yang harus kita paham. Sehingga kita menjadi relax, enjoy dan santai. Tidak gerusa-gerusu, tidak merasa bingung, tidak seolah-olah justru menyalahkan Allah. Aku dah minta, kenapa tidak beri? Allah memberi jawaban dengan 3 cara. Pertama, apa yang kita minta, Allah langsung beri pada kita. Mungkin kita tidak sadar. Kita minta kan, ternyata Alhamdulillah Allah dah kabulkan. Diri kita, keluarga kita diselamatkan Allah dari pandemi. Nah ini kan satu jawaban sebenarnya. Walaupun untuk berkenan kepada orang lain dan sebagainya kita minta. Tetap minta pada Allah. Nah, Allah jawab. Sampai sekarang ini Allah beri kesehatan pada kita. Kita syukuri. Kita nikmati Tuhan sekalian. Yang kedua, ditangguhkan. Pengertian ditangguhkan ini, kita minta sekarang, mungkin besok baru diberi. Atau minggu depan. Atau bulan depan, atau tahun depan, atau 5 tahun, atau 50 tahun, atau bahkan nanti diberikan di akhirat nanti. Tapi jelas Allah mesti beri. Kadang-kadang mak bapaknya yang minta, atau dananya yang minta, anak cucu yang dapat. Itu bukan perkara yang mustahil, dan itu cara Allah. Yang kita minta terus kepada Allah SWT. Ditangguhkan. Subhanallah. Yang terakhir, kita akan dihindarkan daripada bencana yang lebih besar. Kita diampunkan segala dosa-dosa kita. Jadi setelah kita tahu begini, kita tidak merasa percuma waktu berdoa kepada Allah. Yang ada kita husnudzon, kita serahkan pada Allah karena kewajiban kita hanya berusaha, berdoa dan bertawakal. Full stop. Jadi ini harus kita lakukan. Baik, yang keempat, wadzunuba maghfiratun, segala dosa-dosa diampunkan juga akan ditarik balik. Dan terakhir yang kelima, wal jannatu mustaqatun lahum, surga rindu kepada orang beribadah di bulan Ramadan juga akan ditarik.
Aneh bin ajaib tapi nyata. Mestinya kita yang surga, cinta yang rindu pada surga, ini surga. Rindu pada kita akan ditarik balik. Di awal Ramadan saya sudah ingatkan pada Tuhan dan sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan. Tahniah tuan-tuan yang sudah jadi 4 atau salah satu dari 4 ini. Apa? Tinggal beberapa hari ini kita ulang balik supaya kita tancap lagi giar kita. Pertama, ta'liul Quran. Orang selalu membaca Quran. Tahniah pada Dato, tuan sekalian yang sudah khatam Quran. Masya Allah. Yang belum, mari kita terus baca saja tentang khatam tidak khatam kemudian. Tapi yang kita usahakan target bisa khatam. Alhamdulillah. Yang kedua, wahafidul lisan. Orang menjaga lisan. Yang ketiga, wa'amut umujian. Orang suka memberi makanan kepada orang yang lapar. Alhamdulillah di surau kita mewah betul. Hampir setiap malam ada saja yang memberikan makanan kepada orang berpuasa. Orang yang sahur dan sebagainya. Luar biasa, tahniah tuan sekalian. Karena memberi makanan kepada orang yang puasa, itu nilainya sama dengan orang yang berpuasa. Tidak dikurangi sedikit pun ganjarannya. Dan kedua, memberi makanan orang yang fakir miskin. Dan ini di bulan Ramadan dirindui surga. Dan yang terakhir, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini akan ditarik balik tuan sekalian. 5. Yang 5 lagi, inilah hadis yang lain. Di mana kalau kita menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis ilmu, pagi ke, petang ke, siang ke, malam, tak ada masalah. Pokoknya menghadiri majelis taklim, 1 langkah dinilai ibadah 1 tahun. Baik itu berangkatnya atau kembalinya. Baik naik apa saja dilakukan. Boleh dengan kendaraan, boleh dengan kereta, boleh motosikal, boleh basikal atau basikil. You know basikil? Jalan kaki. Jalan kaki. 1 langkah ibadah 1 tahun. Kalau Tuhan datang dengan kereta, 1 langkah 4 tahun. Karena kaki kereta ada 4. Ini luar biasa. Jadi kalau boleh saya sarankan Tuhan sekalian, lepas ini kalau nak pergi surau masjid, bukan hanya niat tarawih, kita niat untuk menghadiri majelis taklim. Karena hukumnya sholat tarawih dan witir hanya sunnah. Tapi menghadiri majelis taklim, datang mencari ilmu hukumnya wajib. Coba bayangkan. Jadi Tuhan rubah niatnya mencari ilmu dan jalannya diperpanjangkan, dipanjang. Bagi Tuhan yang rumahnya dekat surau ini, jatuh masuk surau, pusing dulu. Tapi jangan jauh-jauh, pingsan pelan. Pusing dulu. Perbanyak, karena itu jelas ini. Nabi sendiri tatkala berjalan ke tempat ibadah, jalannya injit. Ditanya sahabat, kenapa? Untuk memperbanyak langkah. Nah, kita ikuti aja. Masya Allah, luar biasa. Baik, ini akan ditarik balik. Yang kedua, tatkala kita sholat berjamaah sepanjang Ramadan, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah, kita berjamaah 1 rakaat, Allah bangunkan bandar di surga yang penuh dengan kenikmatan, juga akan ditarik balik. Subhanallah. Yang ketiga, apabila kita berbakti kepada kedua orang tua di sepanjang Ramadan, Allah akan pandang dengan penuh kasih sayang. Kalau disayangi oleh Allah Ta'ala, tentunya apa saja kita minta Allah akan beri. Ditarik balik. Yang keempat, khusus istri-istri kita. Mana-mana istri yang mendapat ridho dari suaminya sepanjang Ramadan, dapat title Siti Asia dan Siti Maryam, akan ditarik balik. Dan terakhir, apabila kita bisa melangsaikan, menolong hajat saudara sesama Islam sepanjang Ramadan, 1 hajat, Allah beri 1000 hajat di hari kiamat, juga akan ditarik balik. Ini yang menjadikan malaikat, jin, kecuali iblis dan seluruh makhluk menangis, mengatakan musibah kepada umat Nabi Muhammad, celaka pada Nabi Muhammad. Nah ini Tuhan sekalian, mari kita sekarang kejar. Tinggal kalau malam ini masuk, tinggal 3 malam lagi. Nah, sekarang hari ini saya petikkan beberapa kitab, beberapa kolah dari sebuah kitab yang terkenal, yaitu Tuhan sekalian apa? Kitab Al-Hikam. Ini satu kita ingin belajar ini selepas kita selesai kitab itu. Tajuknya tanda diterimanya amal. Kita dah beramal kan? Sudah 25 hari berapa di Ramadan. Termasuk ini 26. Sudah beramal. Sudah lakukan segala amalan apapun yang kita lakukan.
Sekarang apa tandanya? Tanda amal kita diterima Allah bagaimana? Ini menurut Ibnu Athaillah disebutkan begini. Man wajata samrata amali ajilan fawa dalilun ala wujudil qabul ajilan. Artinya lebih kurang, siapa yang dapat merasakan buah dari amal ibadahnya di dunia ini, maka itu dapat dijadikan tanda, dijadikan indikator, dijadikan bukti diterimanya amal itu oleh Allah SWT kelak. Masya Allah. Jadi Datuk, tuan saya bagaimana? Waktu beramal bisa merasakan nggak? Nikmatnya duduk di masjid taklim, nikmatnya qiyamul lail, nikmatnya sholat jamaah, nikmatnya puasa, nikmatnya baca Quran, zikir, sholat dan sodakoh, and so on lah. Pokoknya entah yang melakukan bagaimana rasanya. Tatkala Tuhan memberikan apa rasanya? Ada tekanan ke? Ada merasa berat ke? Dan sebagainya. Baik. Buah dari amal ibadah di dunia ini ialah merasakan lazat manisnya amal itu. Sehingga terasa sebagai nikmat yang tidak ada bandingannya. Jadi tatkala ibadah itu nikmat, enjoy, santai. Ya Allah, ini bermana Tuhan sedang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Ini pendapat ulama-ulama yang mutabar. Atbah al-Ghulam berkata, saya melatih diri sembahyang malam 20 tahun. Setelah itu baru saya merasakan nikmat bangun malam. Ya Allah. Seorang ulama jujur di sini ini. Aku bisa merasakan nikmatnya bangun malam selepas 20 tahun. Jadi Datuk dan sekarang kita kira lah bagaimana kita. Paksa diri untuk sholat malam. Asa nikmatnya enggak? Berapa puluh tahun itu tak kisah. Kalau ulama besar saja bisa merasakan 20 tahun. Kita coba. Kalau Tuhan datang ke masjid atau surah, bahkan di rumah masing-masing, tatkala bangun malam tuh apa rasanya? Apakah malasnya susah lah ini itu bagaimana? Atau Masya Allah nikmatnya. Karena kita sedang berwhisper, berbisik-bisik dengan yang maha kuasa. Masya Allah, Tuhan mesti pastikan tiap sholat, falsafah sholat itu Tuhan, dan dalam 4 position kita berbicara dengan Allah. Pertama, posisi berdiri. Kedua, posisi ruko. Ketiga, posisi sujud. Dan keempat, duduk. Empatnya ini hanya bicara dengan Allah. Dan ini, 4 posisi ini simbolik kehidupan manusia. Manusia tidak terlepas daripada 4 posisi ini. Pertama, berdiri. Artinya apa? Ekonomi sedang established dengan benefit, punya kedudukan, punya pangkat, popular dan glamour. Coba, Allahu Akbar. Kebanyakan orang kalau sudah punya pangkat, punya kedudukan, sudah berubah. Jadi munafik, jadi fasik, jadi zalim, jadi penipu, jadi tidak tegas. Hati-hati tuan sekalian. Allahu Akbar. Bukan pangkat yang akbar, bukan orang yang akbar, bukan kedudukannya akbar, tapi Allahu Akbar. Nah ini posisi berdiri. Rukuk, posisi sudah kurang stabil. Dan dalam goyang-goyang, dalam keadaan sudah ada banyak ujian dan sebagainya. Tetap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah coba bayangkan. Sujud, itu simbolik sudah bankruptcy. Sudah paralyzed, lumpuh dah. Dah tak popular lagi. Tetap Allahu Akbar. Duduk, ada 2 pengertian. Sama ada bangkit balik atau jatuh balik. Duduk. Tetap Allahu Akbar. Ini falsafah sholat. Kalau Tuhan bisa memahami begini, ya Allah, nikmatnya Tuhan. Itu disebut oleh Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Li'ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berpikiran waras, orang yang berjiwa besar, orang yang look forward, orang yang positive thinking adalah orang yang selalu menyebut nama Allah dalam posisi berdiri,
dalam posisi duduk atau posisi baring. Allahu Akbar. Kalau tuan pahami, insya Allah nikmat sholat itu. Karena bicara dengan Allah. Sikit pun bicara lain, udah batal dah. Tak boleh. Tak boleh sambil minum, sambil puasa, nggak ada. Jawab telepon dah boleh. Ini sholat. Jadi kalau malam, di mana orang sedang tidur semua, Tuhan Allah berbicara dengan Allah. Gak usah banyak-banyak dulu, latihannya 2 rakaat dulu. Insya Allah. Gak usah yang panjang-panjang surahnya, kuliah kulut cukup. Gak usah menekan diri kita panjang-panjang, gak usah, relax aja. Yang penting Allah sudah terima. Ada seorang sahabat Tuhan dan sekalian, waktu mengimami sholat tuh, mulai subuh sampai isya, surahnya kulhu saja. Jadi sahabat-sahabat lain suspend. Ini apa nih Pak Imam nih? Asyik kulhu Allah aja semua. Bertambah kita hari-hari kulhu Allah saja. Komplain. Disalahin pada Rasul. Ya Rasul, ini teman ini asyik kulhu Allah aja dibaca, ada surah lain ke? Dipanggil, kenapa kamu? Saya sangat suka ya Rasul dengan surah Ikhlas ini. Satu surah yang luar biasa. Terus singkatnya cerita menjawab, kamu akan bersama dengan apa yang kau sukai. Beres kan? Nggak usah ya berbarang, apalagi kita jadi imam, nggak usah lah banyak-banyak macam tuh. Kasihan mau dan sebagainya tuh. Relax, enjoy, tapi sampai. Ada 3S, serius, santai, sampai. Gitu ya. Oke, dah. Jadi itu pendapat ulama pertama tadi. Yang kedua ini, namanya Sabit Al-Bunani. Seorang ulama besar juga berkata, saya melatih membaca Al-Quran 20 tahun. Selesai itu baru saya merasakan nikmatnya membaca Quran. Subhanallah. Jadi usaha yang penting tuan-tuan. Usaha. Tak berapa tahun itu urusan Allah Ta'ala. Tapi usaha. Baca Quran tak paham-paham diulang. Selepas 20 tahun baru nikmatnya membaca Quran. Beres kan? Oke. Terus Abu Turab berkata, jika seorang bersungguh-sungguh dalam niat amalnya, dapat merasakan nikmat amal itu sebelum mengerjakannya. Masya Allah. Datuk dan tuan-tuan nak serius, aku nak traweh, aku nak witir, aku nak baca Quran, aku tak qiyam, tapi serius. Sebelum menjalankan sudah enak. Ini anugerah tuan-tuan. Bukan ngade-ngade, memang ada. Ini sudah diaplikasikan, sudah dirasakan, sudah dievakuasi oleh para ulama-ulama dulu. Maka ulama tidak akan berbicara tanpa melakukan, tanpa ada bukti, tanpa ada fakta. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Serius saja melakukan, sudah nikmat rasanya. Sudah enak rasanya. Oke. Orang tuh tuan-tuan, oke. Tuan-tuan belum pernah kenduri kawin katakan. Putri sulungnya akan nikah. Nikahnya tuh tahun depan. Tuhan bisa merasakan masalah besok tuh. Kita nasihat dewan mana, apa jenis makanan, apa jenis kostumnya, berapa jemputan. Padahal masih setahun lagi, kita rasa seolah begitu. Ini karena kita begitu serius, begitu sayang ingin mendapatkan supaya putri kita dalam keadaan bahagia. Itu rasanya serius. Jadi menjadi dekat rasanya begitu. Itu contoh yang paling mudah lah. Begitu juga contoh Tuhan akan pergi haji. Bertahun kita simpan. Tahu-tahu tabung haji memanggil kita. Bahwa kita pergi haji tahun ini. Masya Allah. Kursus saja Tuhan. Baru kursus sudah nikmat. Karena serius. Karena sungguh-sungguh. Allah sendiri memberikan jaminan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Serius kepada jalanku, mesti aku beri jalan keluar. Jadi yang penting bagaimana Tuhan dan Bapak sekalian kita nih serius dalam melakukan apapun, bukan main-main. Masak tom yam pun kalau main-main tak rasanya tak sedap tuan-tuan. Kalau serius ada masak dengan rasa cinta, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dan apabila ikhlas dalam melakukannya, akan bisa merasakan manisnya amal ketika melakukannya.
Jadi yang kedua ikhlas. Bila kita ikhlas, rasa manis tuan-tuan. Pertama, ini amal kita kan, tanda amal terima oleh Allah. Tatkala kita melakukan mesti serius. Kemudian yang kedua ikhlas. Begitu ikhlas saja manis tuan-tuan. Manis tidak akan terasa apa-apa. Masa itu tidak penting baginya karena bisa merasakan nikmatnya ibadah begitu. Subhanallah. Dan amal yang semikian sifatnya, itulah amal yang diterima dengan kurnia Allah. Jadi ternyata diajar oleh ulama besar, oleh Al-Ustadz Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, untuk tanda diterimanya amal kita ada dua di sini ini. Beramal dengan serius dan ikhlas. Oke, baru diterima Allah Ta'ala. Selanjutnya Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri berkata, carilah manisnya amal pada 3 tempat. Tuan-tuan, carilah ini. Carilah manisnya amal itu pada 3 tempat. Maka bila kamu telah mendapatkannya, bergembiralah dan teruskan mencapai tujuanmu. Tetapi bila kamu belum mendapatkannya 3 perkara itu, ketahuilah bahwa pintu masih tertutup. Pintu hatimu masih tertutup. Jadi mari, datuk sekarang kita pelajari apa 3 itu. Pertama, ketika membaca Quran. Manisnya ibadah kita cari ketika membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah, duduk sementara, hadiah Fatihah, jangan lupa mesti kepada Rasulullah SAW dan sahabat keluarganya. Kemudian pada ibu bapak kita, guru-guru kita, teman kita, saudara kita terantar yang masih di Fatihah. Terutama mama bapak. Subhanallah, ini hadiah. Lepas membaca Quran. Ini manisnya ibadah. Kalau tidak, yang pertama, cari yang kedua, yaitu dengan berzikir. Kita berzikir, banyak zikir. Namun Rasulullah bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik zikir la ilaha illallah. Tapi kalau teori Imam Al-Ghazali, ada menu zikir. Dalam 1 minggu ada menu zikir. Yang saya yakin Datuk dan sudah hafal semua. Tapi tak apa, oleh karena relevan seorang yang balik. Di hari Jumat dimulai zikirnya ya Allah. Hari Sabtu la ilaha illallah. Hari Sabtu sekarang ini la ilaha illallah. Besok hari Ahad, hari Minggu, ya Hayyu ya Qayyum. Hari Isnin, la haula wa la quwata illa billahil azim. Hari Selasa, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Hari Rabu, astaghfirullahaladzim. Dan hari terakhir, Khamis, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilallah, wa Allah akbar. Masing-masing 1000. Ini jangan lupa tuan-tuan. Tidak sibuk-sibuk, zikir dah lupa. Padahal boleh dengan duduk, dengan baring dan berjalan. Zikrullah. Karena ingat kepada Allah, Allah sudah berjanji. Fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah kepada aku mengingatkan pada kalian. Orang yang paling dekat dengan kita di dunia ini itu ibu bapak kita. Itu pun belum tentu kalau kita sebut mak bapak ingat kita. Apatah lagi biasanya yang selalu menyebut adalah mak bapak. Kita lupa. Ini orang paling dekat dengan kita. Tapi Allah, no. Suatu sebut nama Allah, Allah terus jawab. Ini sayangnya Allah kepada kita. Maka oleh itu, berkali-kali saya ingatkan, basahkan bibir kita ini dengan zikrullah, supaya tanda cinta kepada Allah. Dengan salawat, supaya tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dengan istighfar, tanda cinta pada diri kita sendiri. So, zikir, salawat, istighfar. Zikir, salawat, istighfar. Terus non-stop. Dimanapun berada. Hatta ditandas pun boleh. Ditandas zikir dengan hati. Bayangkan, begitu mudah dalam Islam. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ketika sujud. Ketika sujud, tuan-tuan. Jadi ada yang sujud itu lama. Nabi kalau sujud agak lama sedikit.
Kalau sujud kita terakhir lama sedikit, lama bagi kita ya 1 menit cukuplah Tuhan sekalian, jangan lebih-lebih. Nanti kasihan jiran-jiran kita. Tak bangkit-bangkit nanti apa nih, ini orang nih tidur ke mati. Kacau pula Tuhan sekalian. Sederhana saja. Tapi tatkala sendirian, lakukan sujud yang lebih lama lagi. Ini kata Al-Alamah Hasan Al-Basri. Ternyata ada ulama lain yang menambahkan. Dan ada pula ulama yang menerangkan ketika bersodakoh. Nah, jadi yang keempat kalau gitu sedekah. Ya Allah Tuhan dan sekalian, orang yang dermawan Tuhan sekalian, memberi itu happy, memberi itu bahagia. Maka dia mengatakan terima kasih Tuhan karena menerima pemberian saya. Ini sebenarnya Tuhan telah menyimpankan harta benda saya. Saya titip aja, saya titip sementara saja, nanti kita ambil balik. Orang yang dermawan tatkala Tuhan duduk di restoran, tentu ada budak-budak minta, Pama begitu. Tuan-tuan sekalian, ada yang mengatakan, nah, ya nak, saya masih belum makan, duduk nanti lepas datang lagi. Tahu-tahu selepas makan selesai, budak tak datang. Dia cari mana budak ni. Ya Allah, kenapa aku tidak beri tadi? Ya Allah, ruginya, Masya Allah. Jangan-jangan dia adalah malaikat, jangan-jangan dia jin, jangan-jangan itu, ya Allah ruginya. Merasa rugi. Karena menolak tadi. Bagi orang terus beri. Orang yang dermawan itu mencari. Bukan diminta, memberi. Cari mana surah, mana masjid, mana madrasah, mana yatim piatu datang. Untuk memberikan. Memberi. Masya Allah. Karena al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ekspor lebih baik daripada import Tuhan sekalian. Kan begitu. Ekspor. Terus invest begitu ketika sedekah. Baik. Yang terakhir, yang kelima, ketika bangun malam. Ketika qiyam atau bangun malam. Alhamdulillah kalau kita ikut cara Mekah dan Madinah, qiyam di panjang Ramadan adalah mulai 16. Pertengahan bulan sudah qiyam Tuhan sekalian. Bayangkan. Berebut di sana itu. Tarawihnya tetap 20 tambah witir 3. Jam 1 pagi datang lagi untuk qiyam 13 rakaat. Masya Allah. Dan panjang-panjang rukuk sujudnya Tuhan sekalian. Tapi merasa nikmat Tuhan sekalian. Jadi kita transfer itu datang ke rumah kita. Datang ke kampung kita. Kita lakukan demikian. Subhanallah qiyam. Waktu bangun malam itu satu kenikmatan yang tidak ada tolak bandingnya. Satu-satunya ibadah yang tidak akan mampu dilaksanakan orang munafik, orang fasik, apalagi kafir. Qiyam. Kalau hanya sedekah tuan-tuan, kita kalah dengan orang kafir. Kita kalah dengan Bill Gates tuan-tuan. Kita kalah dengan orang Tionghoa itu. Kalau derma jutaan sekalian, Tuhan seringgit aja maju mundur. Minta ya Allah masukkan surga. Surga ini mbahmu itu. Ngawur aja. Itu tahu sedekah. Teman kita sosial. Berbuat baik. Kalah dengan orang kafir. Orang kafir bisa melakukan. Tolong menolong. Orang kafir bisa. Tapi qiyam. Hanya orang yang mutakin. Harai mukmin. Jika tuan-tuan qiyam, itu tanda yang luar biasa. Terserah di rumah ke, nak di masjid ke, nak di surat, tapi mesti qiyam. Satu-satunya ibadah yang tidak ditiru oleh orang-orang munafik, orang fasik, lagi orang kafir. Enggak bisa. Itu karena tahajud, karena qiyam itu. Apalagi kalau Tuhan buka dalam kitab kecil yang sedang kita belajar itu. Ayyuhal walad. Bila 2/3 malam Allah turun ke langit bumi ini, ke langit dunia ini, bukan nak memantau, bukan nak melihat, tapi menawarkan 3 tawaran yang luar biasa. Pertama, hai hambaku, siapa yang minta kepadaku, mesti aku beri. Siapa yang minta ampun, mesti aku ampunkan. Siapa ada hajat, aku akan berikan hajatnya. Ini tawaran dari yang maha kuasa. Toto tuan-tuan malah main-main, ngorok, terus bagaimana? Lanjutnya,
Apabila saya azan, menjelang azan Tuhan sekalian, panggilannya adalah ayyuhal mustaghfirin, orang ibadah istighfar. Bila sudah azan selesai, azan saja ayyuhal ghafilin, hai abak yang like, yang sembrono, yang dablek. Apalagi lepas azan atau lepas subuh baru bangun, itu panggilannya ayyuhas sontoliun, sontoloyo tuh. Main-main apa? Jangan main-main dong. Ini Ramadan. Ramadan bro, Ramadan. Itu benar terakhir dah. Isi main aja kerjanya. Sibuk dengan merconnya, sibuk dengan lampu laplipnya dan sebagainya. Suka pembadiran sangat itu sekalian. Oke, ini pilihan pertama saya dalam kitab ini. Ada lagi tuan sekalian. Saya heran kepada Sahib Duha ini. Karena ini menarik sekali. Syarat doa cepat diterima. Ini loncat-loncat dan saya pilihkan dari malam. Hadiah untuk Datuk dan sekalian. Supaya kita ini bagaimana? Tinggal 3 malam ini kita berebut peluang kemasan. Syarat doa cepat tercapai. Di sini disebutkan. Makalah, kalau ada kitabnya begini. Bahwa 140 disebutkan begini. Ma talaba laka syai'un misal ittirar wala asra bil mawahib ilaik misal zillati wal iftiqar. Artinya lebih kurang begini. Tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tercapainya permintaan hajatmu. Seperti pertama, keadaan terpaksa. Dan tiada sesuatu yang dapat menyegerakannya tibanya pemberian-pemberian kurnia Allah seperti merasa rendah diri dan sangat fakir atau sangat miskin, sangat memerlukan. Artinya apa? Kalau Tuhan ingin segera permintaan dikabulkan Allah, cipta 3 position ini. Kita cipta 3 posisi ini. 3 posisi apa? Pertama, merasa terpaksa. Merasa terpaksa. Terpaksa ini artinya, Allah berfirman, amma yujibu muqtara idza da'ah. Siapakah yang dapat memperkenankan atau menyambut doa orang-orang yang terpaksa bila berdoa minta padanya? An-Naml ayat 62. Dalam orang muttor, orang terpaksa itu apa? Ialah yang merasa sudah tidak ada daya dan tidak ada kekuatan lain yang dapat menolongnya, baik dari luar atau dari dirinya sendiri, kecuali satu, yaitu Allah. Pengertian terpaksa, Tuhan sudah menelanjangi diri dah. Dah serah total dah. Dah tak apa dah. Tak ada boleh siapa yang boleh tolong. Hanya Allah. Kita cipta. Environment macam ni kita cipta. Hanya Allah. Kita ni kadang-kadang masih syirik. Masih memerlukan bantuan. Inilah itu dan sebagainya. Jangan. Itu ucapan boleh. Tapi hati hanya Allah. Hanya Allah yang menjaga. Sebab tuan-tuan sudah sering saya sebutkan. Kalau kita minta sesuatu bukan kerana Allah. Atau memberi bukan karena Allah. Memberi, menerima dan menolak bukan kerana Allah. Kita akan kena 4 penyakit. Ini hati-hati ini. Saya ulang balik. Memberi atau menerima dan menolak bukan kerana Allah. Akan terkena 4 penyakit. Pertama mesti sombong. Hati-hati tuan sekalian. Memberi bukan karena Allah, nanti petita-petiti macam yoyo, macam dia yang punya dunia, baru bantu sikit aja gayanya macam kalah King Kong. Atau menerima bantuan, wah hanya saya dapat, kamu tak dapat. Hati-hati. Yang kedua akan riak. Suka pamer. Coba. Kalau engkau tidak aku bantu, mana boleh jadi begini? Tidak bantuan, ya kita karena ini, karena bantuan ini sebagainya. Hati-hati Tuhan sekalian. Inilah ajaran akhlak kita ini. Yang ketiga akan ujub, bangga diri. Duduk di kursi malasnya,
Sambil tengok pemandangan alam, senyum-senyum sendiri, sambil mengurut jenggotnya begitu. Wah, akhir-akhir ini aku kok makbul doaku, apa sudah jadi wali ya kayaknya. Dia perasan. Ini ujub. Dan yang terakhir, sum'ah. Suka benar amal kalau didengar-dengar orang. Dia tidak puas kalau Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Masih ingin sokongan, ingin apresiasi dari orang. Oke, yang penting mutor, jadikan diri mutor. Hanya Engkau ya Allah. Nah, latihan, dilatih Tuhan sekalian. Paling tidak ya tutup aja. Itu tadilah seperti kita doa Tuhan sekalian. Paling selamat ya Allah. Seandainya sepanjang hari ini pandangan saya 1, pendengaran saya 2, ucapan saya 3, tingkah laku saya 4, hati dan jiwa saya 5, dan akidah saya 6, serta mungkin puasa saya 7, terkeluar dari ajaranmu ya Allah. Baik itu saya sengaja maupun saya tidak sengaja, saya sedari atau saya tidak sedari, saya hanya mampu menampun dan maaf kepadamu ya Allah. Ampunlah dosa-dosa saya, dosa-dosa kedua orang tua saya, dosa-dosa keluarga saya, dosa-dosa muslim-muslimat seantero dunia. Amin. Beres kan? Jadi kita menyerah diri kepada Allah. Oke, itu mutor. Yang kedua, jadi kata dulu, orang yang demikian pasti segera tercapai hajat keperluannya, dan itulah yang bernama tauhid atau mengisahkan Allah. Kalau orang ini bagaikan orang yang akan tenggelam di lautan atau tersesat di hutan belukar yang seram sekali. Baik, yang kedua, kita harus merendah diri. Syarat merendah diri ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah membantu kamu atau memenangkan kalian dalam perang Badar ketika kamu dalam keadaan hina dan rendah diri, tidak berdaya. Masya Allah Tuhan ya. Syarat yang kedua, supaya kita mudah tercapai, tidak ada rasa pengakuan. Merasa mengakui, jangan. Kita ada rendah diri, hina di hadapan Allah Ta'ala. Jangan ada merasa ini aku dan sebagainya. Ada, rendah diri. Tidak ada yang mampu. Coba bayangkan. Seperti digambarkan di sini, Quran tadi. Perang Badar tuan-tuan, kalau menurut perhitungan otak, perhitungan akal, jeleput, hancur lebur umat Islam tuan-tuan. Hanya 313 tenteranya dan tidak punya senjata apa-apa. Melawan ribuan, ada mengatakan 3.000, ada mengatakan 2.000 dan sebagainya. Coba, pokoknya ketika itu Islam, umat Islam mesti hancur. Tidak akan bisa menang menurut perhitungan akal. Tapi ternyata tatkala Rasulullah SAW memimpin dan mengajak para sahabatnya menyerah pada Allah, merasa dia tidak ada daya kekuatan, dan itu berlaku di bulan Ramadan Tuhan sekalian, sehingga Nabi kalau berdoa sampai sorbannya jatuh Tuhan sekalian, diingat Abu Bakar, ya Rasul, sudah Allah mesti terima, bukan karena Allah Nabi tak percaya, yakin memberi itu, bahkan mau ultimatum, ya Allah kalau tidak menangkan perang ini kau tidak akan sembah di dunia ini. Coba dalam keadaan merendah diri, pertolongan datang. Jadi Tuhan sekalian, tatkala kita minta pada Allah, jangan ada merasa kita punya ini, punya. Semua punya Allah, semua milik Allah, bahkan diri kita pun milik Allah. Paham tak ya? Oke, itu cara yang kedua. Yang ketiga, Allah berfirman, innamas shadaqatul fuqara. Arti lebih kurang, sesungguhnya sedekah pemberian itu hanya untuk orang-orang yang benar-benar fakir miskin. At-Taubat ayat 60. Di sini fuqara miskin diartikan secara umum, yaitu memang kita sangat memerlukan kepada Allah. Kalau artis biasanya fuqara miskin itu yang menerima zakat, menerima sedekah dan sebagainya. Tapi dalam berdoa, semua kita ini fakir. Kita merasa miskin,
kita sangat memerlukan. Jadi bagaimana? Ketiga-tiga hal inilah yang paling cepat untuk menyampaikan atau mendatangkan kurnia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan waktu minta, ya Allah, saya sangat perlu ya Allah. Ini sangat ya saya sangat ya saya ingin ya Allah. Pastikan saya ingin hal itu ya Allah. Saya minta ini ya Allah, saya betul-betul ya Allah. Jadi begitu. Ya minta, nggak usah ragu-ragu. Minta kepada Allah secara optimal sajalah. Secara maksimal. Seperti ada contohnya. Contohnya bukan main dan Nabi. Nabi Sulaiman. Ini kalau minta kepada Allah total teman sekalian. Rujuk surah Shad. Insya Allah ayat 30 atau 35 itu. Saya lupa ayatnya. Tapi surah Shad. Di mana Nabi Sulaiman berdoa. Rabbi firli wahabli mulka la yabaghi ladin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, beri aku kerajaan. Yang kerajaan ini hanya aku yang layak. Selepas ini tidak ada yang layak kecuali aku. Engkau maha pemberi. Wah, luar biasa Tuhan sekalian. Mintanya enggak masuk akal, tapi Allah jawab. Allah terima dan kita ikutlah. Oh, kita cucunya, kita cicitnya, kita keperluan. Ya itu Tuhan sekalian, ya minta pada Allah. Seoptimal, tapi yakin. Sangat perlu ya Allah, sangat nak ya Allah. Gitu. Jadi 3 syarat inilah supaya doa kita cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu pilihan kedua. Pilihan ketiga bagaimana? Oke, bagaimana tuan-tuan ingin mencapai derajat wali? Wah, luar biasa kan. Derajat wali, wali itu kekasih Allah. Bagaimana ingin mendapat begitu? Dan itu layak siapapun juga boleh. Kan kita kan makhluk Allah SWT. Ada yang jadi nabi, yang jadi wali, ada yang jadi ini dan sebagainya. Nah, kita mohonlah. Karena kita melakukan kebaikan, sudah Ramadan kita lakukan. Ingin derajat wali bagaimana? Nah, ini pendapat daripada Abul Hasan As-Sazali. Abu As-Sazali itu adalah gurunya Ibnu Abbas Al-Marsi. Ibnu Abbas Al-Marsi gurunya Ibnu Athaillah. Jadi ini adalah atuk daripada atuk guru atuk daripada Ibnu Athaillah. Ini Abu Hasan As-Sazali dengan Abu apa itu muridnya Al-Marsi. Itu kuburnya bersebelahan Tuhan. Kalau Tuhan pergi Alexandria sana sebelah kanan kiri gurunya itu. Hanya Ibnu Athaillah ada di Qahirah di Mesir. Oke. Alhamdulillah saya telah berjalan ke sana Tuhan dan berziarah betul-betul mendapatkan nilai lebih. Baik. Apa kata Abu Hasan Az-Sazali? Jika engkau ingin mendapat apa yang telah dicapai oleh para waliullah, maka hendaknya engkau lakukan 5 perkara. Tuan-tuan ya, ikut aja kita buat macam itu. Ini pendapat seorang saja waliullah ini. Ulama besar memberi nasihat kepada kita. Kalau Tuhan ingin mendapat derajat seperti waliullah, lakukan 5 perkara. Pertama, engkau mesti mengabaikan semua manusia. Kecuali orang-orang yang menunjukkan kepadamu jalan menuju Allah. Artinya jangan terperangkap dengan perangai-perangai manusia. Cari teman yang secara ucapan atau perbuatan yang membawa dekat kepada Allah. Itu aja. Mana-mana teman yang tuan-tuan setelah kita berteman, tahu-tahu kita semakin jauh dari masjid, jauh dari pengajian, jauh daripada surau, dan banyak komplain aja. Tinggalkan teman ini. Ini very, very dangerous teman sekalian. Jadi yang ada cari teman, ucapan dan perbuatannya membawa dekat kepada Allah. Itu maksudnya. Abaikan manusia kecuali yang membawa dekat pada Allah. Pilih teman tuan-tuan. Teman yang terbaik itulah. Ya, teman itu banyak. Mencari teman susah, senang. Tapi teman gembira, teman pesta, senang cari. Itu pertama. Yang kedua,
dan abaikan dunia. Tetapi jangan mengabaikan sebagian untuk mendapatkan bahagian yang lain. Sebaliknya hendaknya engkau menjadi hamba Allah yang diperintah mengabaikan musuhnya. Apabila engkau telah dapat, Jadi yang kedua, setelah kita mengabaikan manusia yang tidak mendekat pada Allah, juga dunia. Dunia itu dari dua kata, dani atau dana. Kalau dana itu artinya dekat. Dani itu artinya hina. Jadi dunia itu sebenarnya dekat dan hina. Itu dunia. Sampai disebutkan oleh Imam Syafi'i, dunia kal jifah. Dunia itu bagaikan bangkai. Wa talaba kal kilab, pencarinya adalah anjing. Gambaran dunia. Tapi Tuhan sekalian, kita ingat, Allah sendiri mengajarkan dengan firman-Nya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dunia bahagia, akhirat bahagia, bebas dari neraka. Untuk mencapai bahagia akhirat, dimulai bahagia dunia. Maka Allah perintah yang lain, carilah kebahagiaan akhirat, tapi jangan tinggalkan dunia. Dunia ini Tuhan sekalian, yang penting jangan dicintai. Cari. Dan kita mesti jadi orang kaya. Dengan kaya kita akan bisa haji, bisa umroh, bisa menghajikan saudara adik-beradik kita, bisa menghajikan Pak Imam-imam di kampung yang sholatnya bagus, ahli ibadah, tapi miskin, kita angkat dia, antarkan pergi umroh dan haji. Masya Allah. Karena kita kaya. Kita bina masjid, kita bina madrasah, kita bina surau, kita bina hospital Islam. Kaya. Tapi jangan dicintai. Hindari dunia ini. Kecuali apa yang diperlukan. Dunia. Dunia terdiri 3 ta. Harta, tahta, dan wanita. 3 ini kalau silap menggunakannya hancur. Tapi kalau pandai menggunakannya, 3 ini membahagiakan. Jadi yang penting di tangan kita. Di tangan kita mau apa dunia ini. Allah serahkan pada kita. Dunia bukan diberikan pada malaikat. Dunia bukan diberikan pada jin. Dunia bukan diberikan pada iblis atau binatang. Diberikan pada manusia. Pada kita jadi khalifah di muka bumi ini. Maka cipta dunia yang bikin bahagia. Bahagianya dunia bagaimana? Masih ingat dulu? Kalau kita udah Rabbana atina hasanah, dunia bahagia, 6 syarat. 6 syarat untuk dunia bahagia. Pertama, punya istri yang solihah. Jadi Tuhan, carikan menantu untuk anak kita yang soleh atau solihah. Yang penting solihah dulu. Karena kalau suaminya tidak soleh, istrinya solihah, harapan masuk surga masih cerah. Tapi kalau suami soleh, istri tolihah, harapan masuk neraka juga cerah, tuan-tuan. Kenapa? Ibu, penting ibu. Ibu itu sangat menentukan. Sehingga Nabi mengangkat ada 3 derajat dibandingkan suami. Istri yang solihah. Kedua, rumah yang besar dan selesa. Alhamdulillah, kita usahakan rumah besar dan selesa. Ketiga, kendaraan yang canggih. Semua kita alhamdulillah tidak memenuhi piawaian kita. Keempat, punya jiran yang sepakat. Subhanallah, Allah pilihkan duduk di section 20 salam ini Allah. Jiran-jirannya bagus, tolong menolong, baik. Alhamdulillah. Yang kelima, punya putra-putri yang soleh dan solehah. Sudahlah sarjana, Masya Allah, soleh dan solehah. Masya Allah, ini aset yang paling penting. Dan terakhir, pekerjaan tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ini namanya dunia bahagia. Oke, Tuhan ya. Tapi jangan dicintai dunia. Karena dunia tidak pernah mencintai kita. Bila 2 ini sudah kita lakukan, yang ketiga apa? Kalau kita sudah mengabaikan manusia dan dunia tadi, tetaplah tunduk kepada hukum ajaran Allah dengan istiqamah. Syarat yang ketiga, jadilah orang istiqamah di dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Masya Allah, tuan-tuan. Maka doa kita tadi, tuan sekalian, dalam kitab Al-Kamil juga, waktu kita berdoa,
ada 3 priority doa ini. Pertama, minta kepada Allah supaya tetap iman dan Islam, hidup dan matinya dan iman dan Islam. Kedua, mohon pada Allah tetap menjadi hamba yang istiqamah di dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan ketiga, minta supaya tetap menjadi hamba Allah, bukan hamba manusia, bukan hamba dunia, bukan hamba uang, bukan hamba nafsu, apalagi setan. Jadi untuk istiqamah ini, dulu surah sering kita sebutkan, apa kita ulang balik. Untuk mendapatkan istiqamah, kata Imam Al-Ghazali, ada 4 proses yang harus Tuhan lakukan. Ada 4 proses yang Datuk dan Tin, Tuan dan Pan lakukan. Proses pertama, paksa. Kita paksa diri untuk melakukan kebaikan. Setelah kita paksa, kita akan timbul biasa. Menjadi kebiasaan. Lepas menjadi kebiasaan, akan menjadi yang ketiga, menjadi karakter, menjadi tabiat, menjadikan saksiah, kepribadian kita. Dan akhirnya menjadi istiqamah. Masya Allah. Tanda orang istiqamah, kalau Datuk atau tidak melakukan, merasa kehilangan. Ada something wrong yang tidak kenal. Jika ini sudah ada pada Datuk dan Tuan sekalian, Masya Allah, baru kita mendapat 7 anugerah dari Allah. Luar biasa. Rujukannya mana? Surat Fussilat ayat 30 hingga 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun nahnu awliya'ul hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Subhanallah. Ini hadiah orang istiqomah, tuan-tuan. 7 keistimewaan. Pertama, Allah turunkan malaikat untuk memberi inform dan menjaga kita. Masya Allah. Yang kedua, tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Yang ketiga, tidak ada rasa gundah gulana, tidak ada bingung, tidak ada tension, cipek, ampek, gablek, budek, picek, dado. Rileks hidupnya, Masya Allah. Ada apa saja rileks aja hidupnya. Ini orang istiqomah. Ini bukan ngade-ngade, memang ada. Allah anugerahkan begitu kok. Yang keempat, dijanjikan surga, Masya Allah. Kalau dijanjikan banglo aja hidup kita dan geliyeng, tuan-tuan. Dijanjikan surga untuk dapat istana aja kadang harus tipu sana tipu sini, tuan sekalian. Ini surga, dijanjikan surga. Yang kelima, kami para malaikat menjadi gerento, penanggung jawab dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Yang keenam, apa yang kita angan-angankan, yang kita inginkan menjadi kenyataan. Apa yang kita impikan, big dream, apa yang kita angankan akan menjadi reality. Fantasia akan menjadi realita. Dan yang terakhir, apa yang kita minta dikabulkan. Beres kan? Jadi istiqamah. Jadi Masya Allah, ulama-ulama mengajar kita. Itu yang ketiga. Selepas jadi orang istiqamah, yang keempat, selalu tawaduk, humble, tunduk, tawaduk. Bukan petita-petiti, bukan tawaduk, humble. Namanya orang humble. Ya macam Datuk sekalian, apa yang tidak ada pada Tuhan sekalian, tapi humble. Masya Allah. Dan terakhir, yang kelima, orang yang mendapat derajat waliullah selalu beristighfar, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Nabi sendiri
tatkala beliau sudah berjuang membina kader-kader yang hebat menjadi Islam yang kuat selama hampir 13 tahun di Madinah, menjadi kedudukan yang kuat. Diajak balik ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah daripada syirik. Ternyata kedatangan Nabi dengan rombongan tadi, Masya Allah, orang kafir kalang kabut Tuhan, tidak berani melawan. Luar biasa. Nanti masuk dalam keadaan gemilang, dalam keadaan kejayaan yang luar biasa. Namun, ini ingat, Allah tidak memuji kepada Nabi Muhammad. Kau hebat Muhammad, strategimu bagus, taktik strategimu luar biasa. No, tapi ingat, idza jaa nasrullah, bila datang pertolongan Allah. Dan kau melihat mereka berbondong-bondong masuk Islam. Maka tugas kamu Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika. Pujilah nama Tuhanmu. Wastaghfirhu. Dan mintalah ampun kepadanya. Ini tugas orang menang. Orang sukses. Bukan siapa tahu, ini kami. Ini oke. Ini strategi saya. Sontoloyo. Apa yang boleh. Tapi ini kebanyakan orang terperangkap. Terprovokasi dengan iblis laknatullah. Nah, iblis setan itu ada dua jenis. Ada setan kepala gundul, ada setan yang boleh makan roti canai. Hati-hati Tuhan sekalian, provokasinya luar biasa sehingga kita terperangkap. Kalau Tuhan dan sukses, anak-anak kita sukses, atau cita-cita berhasil, dua saja tandanya. Dua kalian, puji nama Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, tanpa pertolonganmu aku tak buat apa-apa. Terus istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Takut-takut kita merasa hebat, merasa bangga, merasa ini, pada kita tidak boleh rasa ini dan sebagainya. Rasa ini tak ada. Oke Tuhan ya, alhamdulillah. Ada lagi ini derajat mencapai waliullah Tuhan sekalian. Oke, Masya Allah. Kalau nak pikirkan banyak lagi Tuhan sekalian. Oke, terakhir. Nah, terakhir nih, masih ada lagi tapi terakhir sedikit. Apa? Ciri-ciri hati yang tenang. Kita pilih bagaimana hati masih tenang, relax, enjoy dan santai. Ini juga tertera dalam ucapan Ibnu Athaillah. Baik, ucapannya begini. Lau asyraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaka min an tarhan ilaiha wa la ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kisfatul fana 'alaiha. Masya Allah. Artinya lebih kurang, andai kata nur keyakinan itu telah menerangi hatimu, niscaya engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu sebelum engkau melangkah kaki kepadanya. Juga niscaya engkau akan dapat melihat segala kecantikan dunia ini telah diliputi kemuraman, kerusakan yang bakal menghinggapinya. Ya Allah. Dan nur hati dah kemasukan iman, nanti Tuhan sekalian, terang melihat akhirat aja yang terbaik. Dunia itu hanya penuh dengan penipuan. Sekarang kita tahu teori, para ustadz, para guru mengatakan dunia itu permainan. Tidak, kita sering dengar pun. Tapi nyatanya kita masih belum bisa terperangkap. Masih belum bisa mengabaikan. Nah, itu masalah sekarang bicara begitu. Biar supaya betul-betul mimat masuk ke jiwa kita. Terus bagaimana? Rasulullah SAW memberikan pencerahan. Bersabda, arti lebih kurang begini. Sesungguhnya nur cahaya iman, jika sudah masuk dalam hati, akan terbuka lapanglah dada untuknya. Ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah yang demikian itu ada tanda-tandanya? Ada indikatornya? Ada buktinya? Ya ada. Apa itu ya Rasul? Yaitu pertama, merenggangkan diri daripada dunia tujuan. Kedua,
condong pada akhirat yang kekal. Dan ketiga, bersiap-siap untuk menghadapi maut sebelum tibanya. Jadi ada 3 ini amalan dan sekali ya, supaya nur kita masuk, nur iman masuk jiwa kita. Renggangkan diri pada dunia tipuan, bukan meninggalkan, renggangkan. Dunia ini harus direnggangkan Tuhan sekalian. Seperti kita lakukan begitulah. Cari dan cari dan cari, tapi jangan dicintai. Digunakan untuk investment. Kalau Tuhan tak punya duit lebih, ayo bantu masjid sana, bantu soro sana, bantu madrasah sana, yatim piatu, fakir miskin, perlu membina hospital Islam. Jangan lupa membantu Pondok Besar Wahidin Soekarno. Sudah, pime-pime tangtu juga, ya sudahlah, terlanjur. Ini saya tunjukkan, biar Tuhan dan paham. Ini, apa itu bantu pada kami ini. Ini bangunan pertama. Bangunan pertama ada kubah macam Madinah. Ini milik Tuhan-Tuhan ini. Ini bangunan kedua. Luar biasa ini Tuhan-Tuhan. Ini bangunan kedua. Ini bukan main-main. Ini bukan milik saya. Saya mengajak Tuhan-Tuhan invest. Nanti kita ambil. Dan yang terakhir ini kan ya, ini sama ini dengan ini. Cuma ini bisa saya coba. Ini yang belum selesai. Tangki ini Tuhan-Tuhan sekalian. Sudah. Insya Allah nanti lepas Tuhan-Tuhan sudah masukkan kotak di luar. Kotak ini diisi, bukan dilihat, diisi. Kalau lupa bawa duit ya waktu depan ya double. Itu aja, enak aja kok. Sudah. Setelah terakhir, Pak terakhir. Apalagi nih? Coba tali kita 3 tadi. Masya Allah. Yang terakhir tadi, dilihat itu. Itu yang kedua apa? Condong pada akhirat yang kekal. Jadi kita cipta, kita nih lebih cenderung pada akhirat. Senang aja Tuhan. Cenderung akhirat apa? Tuhan nyapu, bismillahirrahmanirrahim, saya menyapu ikut sunnah Rasul. Karena an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Saya kerja lillahi ta'ala untuk anak-anak. Itu sudah akhirat Pak. Akhirat itu kan nyawa itu aja. Yang membedakan antara dunia dan akhirat itu nyawa itunya. Kalau Datuk dan Tuhan sekalian niatnya untuk akhirat lillahi ta'ala, mesti itu akhirat. Mesti itu akhirat. Tapi sebaliknya, kalau walaupun masuk masjid, masuk surau, sholat, tapi untuk sebagai lihat mertua atau dalam mertua, confirm itu dunia. Nah itu aja. Betulkan niatnya, betulkan niatnya. Semua ditutup dengan lillahi ta'ala. Dan terakhir, persiapan menghadapi maut Tuhan-Tuhan. Karena mati itu pasti. Tuhan jangan main-main dong. Mati itu pasti. Tidak boleh, tidak ada satupun yang tidak mati. Maka kita persiapan. Dan persiapan mengenai mati, sudah sering saya sebutkan, ada 7 amalan. Ada 7 amalan untuk persiapan mati. Pertama, sedekah jariyah. Tahniah kepada Datuk ahli sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang manfaat. Macam ini, ilmu yang manfaat. Ketiga, putra-putri yang soleh dan solihah yang mendoakan kita. Kita tahniah kepada Datuk sekalian mentarbiah putra-putrinya paham agama. Akan mendoakan kita nanti. Nah, yang keempat, menjaga anggota badan. Menjaga masa dulu. Yang menjaga masa. Daripada bangun tidur sampai kan tidur sudah 24 jam ini. Tuhan jadikan 20 jam amal baik, 4 jam kurang baik. Itu just nice. Jangan terbalik. 4 jam baik, 20 jam jelek. Itu tuyul namanya. Tak betul. Yang kelima, jaga anggota badan. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia ajak ibadah kepada Allah. Yang keenam, menjaga ilmu. Ilmu yang sudah kita pahami, kita pelajari, kita amalkan. Kita amalkan semampu kita. Dan terakhir yang keenam, yang ketujuh, yaitu jaga harta benda kita ini dari perkara yang haram. Karena harta benda akan disoal oleh Allah dari 2 aspek, input dan output. Dari mana engkau mendapatkannya, macam mana engkau menggunakannya. Ini jangan banyak orang main-main itu sekalian. Cara mendapatkannya mesti halal dan thayyibah, menggunakannya juga halal dan thayyibah. Kalau tidak, ingat ancaman para ulama. Harta benda terbagi menjadi 4. Ada yang pertama, input halal, output halal. The best of the best. Tahniah. Yang kedua, input halal, tapi output haram. Kasihan tuan-tuan. Cari harta benda coba bagus, kerja sendiri dengan government atau macam-macam. Tapi digunakan untuk judi, digunakan untuk main-main, untuk mabuk. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik.
Itu kedua. Yang ketiga, inputnya halal, Tuhan. Inputnya halal, tapi itu yang kedua. Yang ketiga, inputnya haram, tapi outputnya halal. Luar biasa ini pemain sandiwara yang luar biasa. Mencarinya dengan rasuah sana, rasuah sini, tipu sana, tipu sini, angfu sana, angfu sini. Untuk bantu masjid lah, bantu surah lah, bantu madrasah. Ini luar biasa. Ini orang itu seperti orang sholat pakai sorban, sorbannya dicuci dengan air kencing. Tak ada guna, Tuhan sekalian. Yang paling teruk, input haram, output juga haram. Masuknya haram, juga menggunakan haram. Ini hanya menghabiskan beras Malaysia. Ya Tuhan, itu aja. Terima kasih. Selamat berpuasa, selamat mengejar terus Lailatul Qadar. Masih ada 2 malam lagi kita kejar. Mudah kita mendapat anugerah dari Allah SWT Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Dan sekaligus juga selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Selamat menyambut hari kemenangan. Karena Idul Fitri adalah hari kemenangan. Kemenangan setelah kita puasa 1 bulan penuh. Ayo kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, dan thayyibah dan warwafur. Yang kita dijadikan oleh Allah SWT untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraj sidqin wa aj'alna sultanan nasira. Birahmatika Allahumma barik lana fi Ramadan wa razzaqna Lailatul Qadar ya Allah wa razzaqna Lailatul Qadar ya Allah wa razzaqna Lailatul Qadar ya Allah birahmatika alhamdulillahil alamin. Qabalallahu minkum wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha.